cepetan, dibentak, tombol merah, tombol merah, tombol merah. Jangan lupa, cepetan, gratis. Villanya gede banget ya, ini paling gede. Pak, serius lebih gede dari kosan saya nih. Ya iya. Kamu bisa ikutan. Bisa ikutan. Ikut apa ini? Karena Antv Pak Otis itu mau melahirkan bintang-bintang baru. Bintang-bintang baru. Judulnya The Next, aku kasih bocorannya. Next Influencer. The next influencer. Ya kenapa Bapak Galang? Kenapa Bapak galak? Ya galak. Ya kalau kita dimarahin Pak Otis kan berarti jelek. Ya udahlah 3-4 hari aja dulu kuping peng, nanti gak baik lagi. Dimas, Ya, kita sekarang mau ke tempat bosnya Antv. bosnya Antv ya? Jadi nanti di situ kita akan lihat gimana kamarnya. Ini kamarnya juga bagus banget. Dan juga lu harus belajar untuk bisa menjadi Oke. entertainer. Jadi nanti lu harus bisa nanya. Udah aja fansin ya. Udah tanya beberapa pertanyaan. Jadi kita bikin seperti yang bisa membuat inspirasi orang-orang. Maksudnya kenapa Pak Otis bisa sukses? Kenapa Pak Otis dulu itu apa cita-citanya pengen jadi bos yang kerja di TV atau dulu punya pekerjaan lain? Dulu sekolahnya di mana? Masa kecilnya seperti apa? Karena Pak Otis ini salah satu ya bos TV ataupun orang tokoh yang di belakang pertelevisian Indonesia yang sensasional, yang viral dengan segala keunikannya beliau, sepak terjangnya beliau, lucu banget. Dan juga salah satu tokoh TV yang bisa berhasil mendatangkan artis-artis India tuh dia. Jadi lu belajar sama dia, terus nanti lu nanya, Otis, gimana kalau saya, orang baru seperti saya, bisa ibaratnya mencuri perhatian dunia pertelevisian Indonesia, terus apa kiat-kiatnya. Jadi lu bisa nanya, nanti gua ajarin lu gimana caranya nanya tokoh-tokoh hebat. Kita ajak ngobrol mereka dengan balutan lebih santai. Kita balut dengan kita lihat isi kamar villanya yang ini fantastis. Ini sultan-sultan yang nginep di tempatnya dia. Oke? Coba latihan dulu. Halo Pak Otis. Oke, halo Pak Otis. Saya Dimas. Saya Dimas. Saya kebetulan diajakin sama Arafi. Saya boleh nggak nanya-nanya Pak Otis? Ya. Coba tanya. Ini anggap Pak Otis. Coba lu tanya. Oke, halo Pak Otis. Selamat pagi. Saya Dimas. Saya kebetulan diajak Arafi buat jalan-jalan. Ya, ngeliat-liat kamar Pak Otis juga. Terus saya juga mau nanya apa ya? Ya nanya aja Pak Otis. Gimana rasanya menjadi seorang Pak Otis Hahiyari? Oh, Pak Otis Hahiyari. Hahijari tulisannya, tapi disebutnya Hahiyari. Tuh, Haweri Private Estate. Mantap. Lihat gede banget kan? Gede banget, serius. Ini paling gede. Ini paling gede ya private-nya. Ini paling besar. Besar banget kan? Gede banget. Ini tempatnya sultan. Wih, pemandangannya langsung bagus banget. Hi everybody. Hello everyone. How's your days? Nice? Good. Hi. Hi Jos. How are you? Ini saudara-saudara Pak Otis, ada Joshua, ada siapa? Franka. Ini Siona. Ini tempatnya Pak Otis. Di sini lihat pemandangannya keren banget. Bagus ini, gede banget ya. Iya, gede banget. Lagi pada meeting Pak Otis? Ya, sama. Selamat pagi. Boleh masuk ke Pak Otis? Silahkan. Wow, hai. Hai. Pagi. Otis. Pak. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan ke tempatnya Pak Otis.
Tuh lihat pagi-pagi meeting loh nih. Pak Otis, padahal kita lagi liburan tapi Pak Otis lagi meeting pagi-pagi. Hari Senin biasa, Senin. Iya, Senin. Sebentar lagi rating mau keluar. Wah, setiap hari. Jadi ini ada keluarga Pak Otis juga, ini adiknya Pak Otis. Opa Arne, selamat pagi. Ini ada istrinya Mas Ne juga. Ini ada salah satu sekretaris yang kemana-mana selalu diajakin Pak Otis juga. Itu ada Mami, selamat pagi Mami. Pagi. Gimana Mami? Aku mau nge-vlog sama Pak Otis. Kalian mau ngajarin Dimas gimana caranya buat jadi entertainer Pak Otis, dan juga biar tahu Dimas nih, Pak Otis ini dulu gimana sih bisa sukses. Lu harus nanya sama Pak Otis. Jangan malu-malu. Iya. Pak Otis, Mirip banget nih ya. iya. Makanya aku pakai jenggot supaya beda. Mudah-mudahan rezekinya mirip ya. Amin. Amin. Tapi ini vilanya gede banget ya. Ini paling gede. Pak, serius. Pak. Lebih gede dari kosan saya nih. Ya iya. Tapi Mami, sini dong ikutan Mami. Sekali-sekali. Gimana kali enak jadi kita ngobrol-ngobrol. Pak Otis sini aja. Dimas berdiri deh. Kita mau nanya-nanya sama Pak Otis sama Mami. Mami, aku dibawa aja deh biar seru. Menurut Mami, ini kan Pak Otis ini kan salah satu sosok tokoh pertelevisian Indonesia yang sensasional, yang viral, yang beda dari yang lain. Yang galak juga. Galak ya wajar-wajar aja, yang penting kan hasil. Tuh, masih meeting pagi-pagi kita kesini. Iya, kemana-mana meeting, kemanapun di Paris mana anak-anak meeting jam 4 pagi sana, jam 10 Indonesia. Jadi nggak ada waktu Nggak ada liburan, tetap waktu kerja. liburan. Tapi Pak Otis itu sebenarnya waktu kecilnya, masa kecilnya seperti apa, terus anak yang seperti apa, karena sampai sekarang Pak Otis itu sayang banget sama maminya. Pak Otis itu kemana-mana kalau apapun itu selalu ajak maminya. Galak urusin kerjaan, rating jelek, saya ikut dimarahin. Apalagi saya, Mami. Tuh, sekretarisnya dapat salam kalau rating jelek. Tuh, jadi ada yang namanya di TV itu rating. Kalau rating itu kalau nggak bagus pasti kita harus perbaikin. Tapi kalau Pak Otis itu masa kecilnya anaknya seperti apa sih? Ini biar orang-orang udah tahu nih, Mami. Masa kecilnya nakal, bandel. Berarti Pak Otis itu ada tulisan turunannya Ambon, saya Chinese. Oh, Ambon dan Chinese. Ini masa kecilnya apa sih yang Mami nggak pernah lupa dari seorang Pak Otis Sahyar? Oh, dia pernah kita jalan-jalan waktu masih 3 tahun. Kita ke Eropa sampai di apa sih, Iran ya? Bukan Iran. Yang orang cantik Iran, dia lihat tas itu racutan, dia minta nangis satu airport tahu. Jadi saya mesti beli, sedangkan tas itu jelek dan mahal. Jadi itu tandanya Pak Otis itu kalau mau menginginkan sesuatu harus Iya. dapat. Bener gak, Mam? Iya, pernah ke Sarina, sepatu saya disuruh tuker sama Lego. Karena Pak Otis mau Lego. Tapi Pak Otis dulu sebenarnya waktu kecil cita-cita pengen jadi apa sih? Karena kalau nggak salah dulu itu Pak Otis awalnya karirnya, setahu aku Pak Otis itu kerja di salah satu bank di luar negeri. Iya kan Pak Otis? Iya. Dulu waktu kecil cita-citanya Mama tahu banget. Dulu pernah mau jadi pastor waktu kecil. Kenapa? Karena dulu waktu SD kan sekolah Katolik kan, pernah kepengen menjadi pastor. Karena saya orangnya tuh waktu kecil tuh sampai sekarang kali tuh cukup religius lah. Terus berjalannya waktu, karena saya suka angka, suka matematika, suka banget sama angka deh pokoknya. Waktu di SMP gitu, SMP punya cita-cita pengen berhubungan dengan angka, tapi suka dengan punya cita juga pengen jadi dokter, bingung kan? Akhirnya udah pengen jadi dokter jadi dokter. Waktu di kuliah di Australia sempat ngambil pre-medical school, lulus pre-medical school, mau ngambil medical schoolnya nggak boleh sama mama papa, nggak boleh, jangan jadi dokter kamu, jadi businessman aja. Ya udah, akhirnya nggak selesai, nggak jadi menjadi dokter. Ya udah deh, ngambil sesuatu yang berhubungan dengan angka aja. Jadi ngambil accounting deh. Jadi Pak Otis itu Accountant saya. Jadi mengambil S1-nya mengambil accounting, ya udah. Jadi karirnya di yang berhubungan dengan angka terus. Habis gitu langsung kerja waktu itu di salah satu bank di luar negeri. Sebenarnya nggak sengaja itu. Jadi waktu buat mengambil S3 di Inggris, itu kita harus buat disertasi kan. Nah, waktu buat disertasi itu salah satunya kita harus menjadi intern kebetulan waktu saya tuh di Bank of England. Jadi ketika kita intern, kebetulan lama di Bank of England itu
bos saya suka. Setelah lulus sempat kerja di situ, terus pulang saya ditawarin kerja dengan Pak Abdul Latif. Ini guru besar saya nih, Pak Abdul Latif nih. dulu ya, Pak? Belum Latifi, dulu belum ada. Pasaraya. Dulu belum Pasaraya juga. Saya menjadi staf khusus Pak Abdul Latif di kabinetnya Presiden Soeharto dulu. Staf Oh, khusus pernah jadi beliau. pernah jadi staf khusus Itu juga. pertama tuh waktu pulang ke Indonesia. Sampai kabinet demisioner di tahun 96, ingat nggak? 97 kerusuhan. Belum lahir itu tahun. Berarti Iya Pautis. belum lahir ya. Iya, Betul, saya tahu belum tahun lahir. 2000. Ada itu kerusuhan tuh. Akhirnya kerusuhan Pak Latif menteri pertama yang mengundurkan diri. Saya diajak beliau gabung dengan perusahaannya, ikut di Al-Latif Holding Corporation, ikut beresin holdingnya, bantuin Pak Latif. Akhirnya Pak Latif mendirikan Latif TV yang namanya Latifi. Jadi Gitu. berarti Pautis banyak banget pengalamannya sama Pak Abdul Latif ya. Banyak, itu guru besar saya banget tuh Pak Abdul Latif. Tapi banyak juga yang nanya nih Pautis. Hmm. Kalau misalnya gara-gara waktu itu aku ke rumahnya Pautis, aku ngeposting foto rumahnya Pautis. Itu rumahnya tuh kayak istana, Mami. Banyak yang bilang sultan banget Pautis tuh dia. Aduh, beneran Mami. Dulu tuh papanya Pak Otis sama Mami dulu kerjanya di mana, banyak yang nanya, itu kaya banget, rumahnya bagus banget. Itu banyak netizen yang kepo Pak Otis. Kebetulan Mama kan memang Mama Nggak tuh kaya. Mama Ya, tuh kaya dong Mami, Kita itu mah. diberkati Tuhan. Ya, kita diberkati. Alhamdulillah. Saya, adik-adik saya Rene yang nomor 2, yang nomor 3 kebetulan nggak ikut. We are blessed ya, kita diberkati banget mendapatkan kesempatan kami semua nih untuk bersekolah di luar negeri semua. Nih adik saya nomor 2, beda banget kan. Nih, Mas kayak- Rene yang ini nih. Tuh, Mas Kayak Rene. papa, dia orang Ambon nih, orang Ambon banget. iya, Ambon. Dia dari SD sudah di Singapura, dia nih lama nggak pernah dari SD. Sama yang nomor 3 kebetulan lagi nggak ikut. Terus udah dan sampai kuliah ke Australia sama yang nomor 3 ikut saya ke Inggris. Kebetulan papa meninggal di usia kami yang relatif muda, jadi mama harus bekerja. Papa mendadak sakit jantung waktu itu. Ya bisa dibilang kami dipelihara oleh Tuhan. Kami mendapatkan fasilitas yang cukup baik secara pendidikan. Mama selalu mensupport baik dari segi fasilitas sekolah, apartemen yang enak, fasilitas pendidikan. Ya, jadi ya kami sebagai anak-anaknya manfaatkan lah, belajar. Ibaratnya kita di situ nggak usah susah-susah cari kerja, nggak usah susah kerja untuk sekolah, untuk apa. Teman-teman yang lain kan banyak yang untuk sekolah di sana sambil kerja dan sebagainya kan. Kita ya kerjanya cuma belajar doang sambil ya sekali-sekali main-main dan belanja lah sekali-sekali di situ. Saya hobinya memang agak beda sama adik-adik saya. Saya hobinya emang belanja sama hobinya art. Oh iya, Pak Otis tuh hobinya art, lukisan. lukisan, hobinya tuh patung, hobinya tuh musik klasik, hobinya mendengar musik, nonton konser klasik. Coba Dimas tanya dong nih, kapan lagi nanya ke bos. Iya. Coba yang tadi gua ajarin mau nanya apa. Pak Otis kan ya udah dapet semuanya ya, maksudnya harapan kedepannya Pak Otis gimana? Apalagi yang Pak Otis ingin capai. Kedepannya masih seru ya, kalau ngomongin harapan kedepannya untuk dunia media di Indonesia ini masih akan seru banget. Free to air ini TV yang kita biasa nonton di rumah nih akan FTA. semakin, menurut saya umurnya masih panjang. Tentunya era digital millennials yang seperti Dimas ini akan semakin tumbuh, akan semakin erat dengan digital, tapi juga Dimas masih nonton TV kan di rumah? Masih. Jadi dual screen namanya, nonton TV juga, nonton digital juga. Jadi itu makin ke sana. Tapi kedepannya tantangannya adalah bagaimana kalau sedikit teknikal saya ngomong, kalau TV diukur dengan rating, kalau digital diukur dengan impression. Nah, bagaimana mengawinkan rating dan impression ini ke depannya, ini yang menjadi PR besar untuk dunia media di Indonesia. Challenge-nya ada di situ. Nanya apa lagi? Oh iya, tadi kata Bunda kan Bapak Mami, galak, Mami, kata iya, Mami. Mami ya? Bapak galak, Oh, kenapa iya, terus? Iya, kenapa Bapak galak? Kenapa Bapak galak? Gak galak sih sebenarnya, tapi karena setiap hari kan kalau kita nih
di TV nih ya, terutama saya di TV kan megang dua jantung yang sangat penting, dengan dua organ di TV yang sangat penting. Satu adalah operasionalnya, satu adalah sales, satu adalah program. Program nih Raffi tahu banget, program tuh Haikal tahu banget di sini. Program tuh tiap hari keluar apa yang namanya rating. Tiap jam 10 kita keluar rating Senin sampai Sabtu. Jadi kemana-mana saya pergi, tiap hari ini keluar yang kayak begini nih, namanya kecil, apa namanya angka. Jadi kita mesti kuat di namanya statistik. Senin sampai Sabtu keluar jam 10 pagi waktu Jakarta WIB. Jadi saya pasti akan berkutat di hal-hal seperti ini. Terus ngeliatin minute by minute rating gitu. Pasti semua orang yang bekerja di bagian programming di TV pasti sama kerjaannya. Di bola yang lain, kalau kita lihat di other side of the coin, kita lihat di sales, arus order yang masuk kita juga harus lihat, arus order. Brand-brand yang belum beriklan kita lihat juga, siapa yang masih belum masuk iklannya nih, kayak gitu. Walaupun kita ada di sini sekarang sama Raffi, tapi di sini juga ada klien yang cukup penting, ada deal yang terjadi di setiap hari jadi bisnis kalau mau. Ada program yang keren banget. Ada di luar ikutan. 2021. Lu bisa ikutan. Kamu bisa ikutan. Bisa ikutan. Ikut apa ini? Karena Antv Pautis itu mau melahirkan bintang-bintang baru. Bintang-bintang baru. Judulnya The Next, aku kasih bocorannya. Next Influencer. The Next Influencer tuh. Ini nggak hanya nanti di free to air nih, nanti ada di digital juga ada. Jadi engagement untuk klien tuh besar banget. Nah, sekarang kan lu lagi belajar jadi influencer ini, sekarang Pautis lagi nyari seluruh Indonesia. Iya. Jadi digitalnya nanti untuk millennials tuh kuat banget. Lu mau ikutan nggak? Ikut, pasti Harus ikut. Biar bisa jadi artis. Kayak AA. Iya. Raffi nih rezekinya luar biasa nih. Alhamdulillah Pautis. Yang penting kita kerja Orangnya keras baik. terus. Yang penting baik. kerja keras Nggak terus. sombong. Nggak Iya. boleh. Terus istrinya juga nggak sombong. Nggak boleh. Tapi istri aku suka marah-marah mulu sama aku. Aku kalau dimarah, aku diemin aja. Tapi buat Mami, ini kan Pautis sekarang udah jadi salah satu orang yang sukses di dunia pertelevisian Indonesia. Udah pernah mendongkrak sejarah dengan stylenya Pautis sendiri. Mami harapannya sebagai orang tua, biar anak-anak generasi yang milenial juga tahu, karena suksesnya seorang anak itu pasti nggak jauh dari doa ibunya. Apalagi kayak Pautis ini yang kemana-mana sayang terus sama ibunya, mirip sebenarnya sama aku. Mami kemana-mana pasti ajak ibu aku. Nah Mami mau ngomong apa nih sama Pautis? Kalau saya hanya selalu doa saya tiap malam, Tuhan kasih dia kelembutan hati untuk menghargai semua orang. Staffnya itu dari bawah ke atas, itu harus dihargai, tidak galak-galak. Karena kita berhasil karena kerja tim, bukan sendiri. Tim, bukan. Saya selalu bilang kerja tim dan pimpinan Tuhan, ya. Itu nomor satu. Itu. Dan harus menghargai semua orang siapapun dia. Mak Pautis tuh baik sebenarnya, cuman kalau ngomel ya namanya juga orang lagi ngomel lah, wajar aja Mami. Nanti juga baik sendiri. Kalau aku di mana Pautis ya iya aja, nanti 3 hari 4 hari juga baik lagi. Sama, aku juga pernah. Sama. Kalau kita udah tahu Mami. Pautis harapannya apa nih yang benar-benar belum, dan juga mau ngomong apa sama Mami. Nah kan Mami selalu ada di samping Pautis terus. Kalau ke Mama terima kasih tentunya, pasti ada di sini juga karena doa seorang ibu, ya terima kasih untuk doanya. Terus kalau ditanya ke depannya mau apa, kalau ditanya jangan ke depannya, kalau diberi kesempatan, waktunya masih panjang nih umur saya nih, kan sebentar lagi udah mau ulang tahun lagi. Saya tuh Ulang tahun tanggal 12 Desember. Ya, bener kan? setiap ulang tahun tuh saya jelas bersyukur, tapi di satu pihak juga agak nggak sedih sih, tapi gimana gitu feelingnya kan, setiap ulang tahun tuh sepertiga tahun umur kita tuh udah berkurang satu lagi kan. Setiap ulang tahun saya berpikir seperti itu, masih pingin tuh saya, karena saya senang banget dengan art, masih pengen jadi kurator di Sotheby's atau di Christie's gitu, karena saya kurator tuh apa ya, orang yang menilai sebuah karya seni gitu ya. Di Sotheby's Christie's itu sebuah badan lelang yang besar banget di dunia gitu. Itu cita-cita di kehidupan selanjutnya. Wah, di kehidupan. Tapi Pautis tuh alhamdulillah masih dikasih kesempatan, karena kemarin 1 tahun lebih ya Mami ya Pautis pernah WA aku, ya ampun Raffi, aku alhamdulillah aku bersyukur dikasih kesempatan lagi untuk hidup, karena kemarin Pautis udah kritis beneran, udah dalam keadaan yang semua orang yang sedih. Ya alhamdulillah masih diberikan kesempatan lagi Mami ya. Kemudian juga Pautis sehat selalu,
buat mami juga. Nih, jadi buat lu juga jangan lupa kalau misal lu udah sukses kayak Pak Otis, lu bawa ajak ibu kemana-mana. Siap. Kalau nggak bapak kemana-mana. Nah kita doa yang paling mujarab itu doa dari orang tua. Itu. Rezeki kita ada titipan kaum duafa, ya. Jadi kita harus ingat tuh, seberapapun kita harus ingat, harus disisikan untuk orang susah. Dimanapun kita lihat ya, orang susah kita berhenti mobil kita kasih. Jadi kan apa? Mereka bisa beli beras, bisa apa? Ngeri. Jadi terima kasih buat Pak Otis atas waktunya. Jadi sedih. Kalian lebih tahu kan gimana Pak Otis kan? Ya galak mah wajar kalau karena rating ya nggak Pak Otis. Tapi aslinya baik. Ya kalau kita dimarahin Pak Otis kan rating jelek, ya udahlah 3-4 hari aja dulu kuping peng, nanti gak baik lagi. Buat Pak Otis sukses selalu. Thank you. Buat Mami makasih. Jangan Terima lupa. kasih Raffi. Sami-sami, Mami. Terima kasih semuanya. Pokoknya yang penting kita sehat selalu dan ingat kata Pak Otis, ada bocoran tuh the next influencer lu ntar Iya. ikutan ya. Ikutan ya. Ikutan semuanya yang nonton ini. Sip. Tadi gimana lu ketemu Pak Otis? Oh, hebat banget dah. Hebat kan? Iya, hebat banget ya. Gua tuh sering banget ketemu sama dia waktu masih di sana. Dimarahin mulu. Ya dimarahin mah relatif lah ya. Kalau lagi jelek ya kan kita salah ya pasti dimarahin ya. Tapi marahin itu untuk buat kita jadi lebih bagus, semangat lagi, gitu-gitu. Sekarang tadi kan nanya-nanya Pak Otis. Iya. Sekarang kita ke Gigi. Tadi dia udah nanya-nanya, Pak Otis sudah jadi next influencer loh sayang. Keren banget. Sekarang lu mau nanya dia, gimana jadi istrinya Raffi Ahmad coba? Iya. Nah, Coba gimana jadi istrinya Raffi Ahmad? Oh, Gini aja. Ya gini-gini aja. Lu nggak mau naik kuda di atas? Kamu nggak kudanya masuk ke dalam nggak? iya kemarin aku kesini yang mau snorkeling. Aku tadi kok di foto kudanya masuk ke dalam. Iya.